Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samia Putri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan menjelaskan Plan and Workhouse Site Selection. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan dari anggota kelompok 1, yaitu ada Ale Syahbana dengan NIM 1451, Fitria Novianti dengan NIM 1453, Rasiwi Fadila dengan NIM 1454, Nabila Hafifah dengan 1460, Arya Mangkudarma dengan 1466, Muhammad Ridwan dengan 1467, Febri Tria dengan 1470, Ira Maudina dengan NIM 1479, Santia Nurfadila dengan NIM 1481, Adelia Puspita dengan NIM 1482, dan saya sendiri Sonia Putri dengan NIM 1485. Selanjutnya ada Plan Warehouse Site Selection yang akan dijelaskan oleh rekan saya, itu ada Ale. Kepada Ale dipersilakan. Saya di sini Ale akan menjelaskan mengenai Plan and Warehouse Site Selection atau pemilihan lokasi pabrik. Menurut Munawaroh tahun 2013, pemilihan lokasi untuk pabrik, usaha jasa atau retail, dan perkantoran adalah strategi penting bagi perusahaan. Lokasi yang tepat mempengaruhi persaingan dan kelangsungan hidup perusahaan, serta harus memperhatikan manfaat jangka panjang dan potensi perluasan. Tujuan pemilihan lokasi yang baik adalah untuk memastikan operasi perusahaan berjalan efektif dan efisien, menekankan biaya produksi dan distribusi, serta menyediakan barang pada tepat waktu dengan jumlah dan harga yang sesuai untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus ditentukan dalam penentuan lokasi gudang. Yang pertama ada biaya yang harus dikeluarkan, yang kedua ada kemungkinan perluasan gudang, yang ketiga ada perakiraan jumlah dan lokasi permintaan, yang keempat ada jaringan distribusi produk, yang kelima ada prasarana. Selanjutnya ada analisis material handling dari PTP Nusantara 14 Persero. Yang pertama, fenomena. Fenomena atau masalah pada PTP Nusantara 14 Persero yang pertama itu memudahkan operasional dan menjaga kelancaran siklus operasi menurut Wahyudi 2015. Yang kedua, mencegah ketidakefisienan dan menciptakan keteraturan menurut Fitria et al. 2022. Yang ketiga, sistem pengendalian dan pencatatan meliputi jenis, jumlah, dan lokasi persediaan menurut John Wambua et al. 2015. Yang keempat, mengatur barang masuk dan keluar dengan pencatatan administrasi menurut SIS 2015. Baik, selanjutnya tujuan penelitian pada PTP Nusantara Persero. Yang pertama, mengendalikan kegiatan gudang untuk menghemat biaya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam penyimpanan dan pengeluaran barang. Yang ketiga, memudahkan pencarian informasi barang secara akurat. Yang terakhir, keempat, fungsi pergudangan meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan pesanan. Menurut John Wambua et al. 2015. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran teori dari penelitian ini menurut Vilda Efrataditama dan Wigati ND menjelaskan bahwa jenis gudang dikelompokkan menjadi 2 jenis. Di antaranya gudang umum, yaitu gudang tempat menyimpan persediaan pada periode waktu yang panjang. Tata letak barang yang terdapat dalam gudang sangat mempengaruhi tingkat keefektifan dan keefisienan. Penempatan posisi letak barang di dalam gudang dapat ditentukan berdasarkan klasifikasi barang menurut
kecepatan aliran gerak barang menurut Harsono dan Masya tahun 2020. Selanjutnya ada metode penelitian yaitu PT Nusantara 14 Persero menggunakan Warehouse Management System yaitu WMS untuk mengelola pergudangan mereka. WMS ini dirancang untuk mendukung manajemen pergudangan dan proses rantai pasokan perusahaan. Fungsi utamanya pergudangan adalah menyimpan barang, baik untuk bahan produksi maupun hasil produksi. Sebelum didistribusikan sesuai permintaan, penerapan WMS menjadi kunci utama dalam efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasokan perusahaan. Baik, di sini ada sampel dan populasi. Dalam penelitian ini, sampel merupakan manajemen pergudangan pada PTP Nusantara 14 Persero, yang dimana akan menganalisis untuk menunjang proses rantai pasokan atau supply chain, sedangkan pada populasi dan konteks ini, manajemen pergudangan pada PTP Nusantara 14 Persero yang dapat dijadikan objek dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan penerapan Warehouse Management System atau WMS di PTP Nusantara 14 Persero tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja gudang sebelum penerapannya, namun memiliki pengaruh signifikan setelah diterapkan. Setelah penerapan WMS, kinerja gudang meningkat dengan optimalisasi tenaga kerja, efisiensi waktu, pengurangan proses inventory yang tidak perlu, dan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Baik, di sini ada jurnal perbandingan dari Plant and Warehouse, di mana yang pertama kita memakai jurnal, yaitu penentuan lokasi pabrik dalam rencana untuk perluasan perusahaan, yang dimana studi di PT 3M Indonesia dengan sistem proses hierarki analitik. Untuk penelitinya di sini Zulkifli, dan untuk kesimpulan dari perbedaan dan perbandingannya, pemilihan lokasi untuk penempatan dan lahan yang optimal, maka dilakukan analisa mulai dari keadaan lahan di area kawasan industri yang dekat dengan pusat kegiatan pabrik otomotif, dan analisa tentang harga dan ketersediaan lahan tersebut. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua ada penerapan Warehouse Management System pada PT Uniplastindo Interbuana Bali. Penelitinya ada Igusti Ayu Putu, Arika Putri, Inyoman Nurcaya. Untuk kesimpulannya, penerapan sistem warehousing dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh bagian pergudangan, salah satunya yaitu lokasi penempatan material. Yang ketiga, ada analisis pemilihan lokasi gudang baru dengan menggunakan metode Gravity Location Model Studi kasus PT Mitra Bakti Indonesia. Untuk penelitinya ada Felix Prasetya Sejahtera Surbakti dan Peter Bradley. Untuk kesimpulannya, memilih lokasi gudang yang lebih strategis berdasarkan lokasi-lokasi para pelanggan mereka. Pemilihan lokasi gudang dilakukan dengan menggunakan metode Gravity Location Model dan akan digunakan software Lingo yang menghasilkan hasil yang lebih bervariatif sehingga dapat dibandingkan dan menentukan lokasi yang paling terbaik untuk dijadikan tempat penyimpanan baru perusahaan. Metode ini menggunakan Gravity Location Model. Kemudian yang keempat ada perencanaan tata letak gudang menggunakan metode class-based storage graph pada distributor komputer dan office equipment. Penelitinya oleh Hidayat Muhammad Nur dan Fadlia Ma'arif tahun 2019. Kesimpulannya yaitu perencanaan fasilitas untuk mengembangkan suatu sistem penjualan yang efektif dan efisien sehingga tercapai suatu proses distribusi yang baik. Pengaturan tata letak fasilitas, perencanaan yang teliti dari layout fasilitas akan memberikan kemudahan-kemudahan saat diperlukannya ekspansi distributor atau kebutuhan supervisi. Metodenya menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian yang kelima ada warehouse site selection in an international environment. Penelitinya oleh Sebastian Skerlik
dan Robert Muha tahun 2013. Kesimpulannya, biaya gudang mewakili kategori biaya logistik terbesar setelah biaya transportasi. Pergudangan juga mempengaruhi total biaya logistik perusahaan karena mengurangi biaya pergudangan dapat menyebabkan peningkatan biaya transportasi. Memilih lokasi yang tepat untuk gudang dapat mencegah peningkatan total biaya logistik dan efek positifnya hanya dapat menjadi terlihat dari waktu ke waktu. Kemudian yang keenam ada warehouse location selection for an electricity distribution company by Kemira M method. Penelitinya oleh Ozenil Kis, kemudian ada Gulin Verlialken, lalu ada Pelin Toktas tahun 2019. Kesimpulannya, pergudangan mempengaruhi total biaya logistik perusahaan. Memilih lokasi yang tepat untuk gudang bisa mencegah peningkatan total biaya logistik. Lokasi gudang juga merupakan keputusan jangka panjang yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Lalu dilanjutkan oleh Adelia. Selanjutnya yaitu Implementation of Warehouse Management System Planning in Finished Goods Warehouse. Kesimpulannya mengenai pentingnya meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian logistik pada barang jadi gudang, pemahaman yang komprehensif tentang ruang lingkup manajemen gudang terkait dengan Warehouse Management System atau WMS dan gudang barang. Selain itu, pemilihan lokasi juga menjadi poin utama dalam pergudangan. Nomor 8 yaitu ada penentuan lokasi external warehouse dengan menggunakan metode center of gravity. Studi kasus di PT RPZ Surabaya. Penelitinya oleh Rahman Susilo dan Yahdi Firmansyah Sartono pada tahun 2020. Kesimpulannya itu pemilihan gudang eksternal secara optimal untuk penempatan instalasi mesin baru perusahaan dengan menentukan lokasi yang tepat dari gudang eksternal, perusahaan akan dapat manfaat dan efisiensi biaya transportasi. Metode ini menggunakan center of gravity untuk menghitung lokasi optimal yang sesuai dengan lokasi antar lokasi konsumen dan jumlah pengiriman serta mempertimbangkan lokasi pabrik yang akan memasok produk. Kemudian ada warehouse visual analysis approach to facilitating warehouse location selection for business district. Penelitinya atau QQ Liung. Kesimpulannya yaitu kualifikasi gudang yang baik itu dapat menghindari potensi konflik di masa depan. Kebijakan dan peraturan yang mendukung fungsionalitas kawasan yang dapat menarik kemungkinan relatif rendah. Kemudian yang terakhir ada logistik analysis of procurement, distribution, warehousing, and transportation oleh Syakina Nuruli. Kesimpulannya, era digitalisasi dan transformasi digital analisis logistik didukung oleh teknologi yang terus berkembang dengan menggunakan teknologi seperti big data analitik, pembelajaran mesin atau sistem rantai pasokan berbasis cloud. Perusahaan dapat mengumpulkan dan pergudangan dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Sonia. Terima kasih kepada Ade dan rekan-rekan. Kesimpulan dari materi Plan and Warehouse Site Selection ini yaitu penempatan strategis pabrik dan gudang serta manajemen inventaris yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi biaya, dan meningkatkan layanan pelanggan. Penerapan sistem manajemen gudang atau WMS terbukti meningkatkan efisiensi gudang secara signifikan, mengoptimalkan tenaga kerja, mempercepat proses, dan mendukung keseluruhan efisiensi. Mungkin segitu aja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.